Pemikiran Adam Smith berawal dari abad ke-18, yaitu mazhab laissez-faire, sebuah frase bahasa Prancis yang artinya biarkan terjadi, didiksi dari bangsa Prancis. Adapun pemikiran Adam Smith ini terbentuk atas kritiknya terhadap konsep merkantilisme, yaitu pemikiran yang menekankan perlunya intervensi negara untuk menangani pasar. Dalam ekonomi kapitalis, pasar memainkan peranan yang sangat penting untuk sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis juga menghendaki pasar bebas, menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Jean-Baptiste. Kontribusi terbesar Jean-Baptiste pada aliran klasik ialah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan pendapatan itu sendiri. Pendapat ini disebut hukum Say. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa setiap nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. David Ricardo lahir di London pada tahun 1772. Beliau tertarik pada ilmu ekonomi setelah membaca buku karya Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations. Pemikiran David Ricardo mengenai ekonomi moneter berawal pada saat Inggris mengalami inflasi yang cukup tinggi. Sehingga David Ricardo memberikan solusi dengan menulis pemikiran pertamanya yang menyatakan bahwa masalah ini dikarenakan Bank of England menerbitkan uang kertas secara berlebihan. Dari itu, David Ricardo berpendapat bahwa sistem moneter harus menggunakan standar nilai tukar emas. Selanjutnya, dari pemikiran David Ricardo tentang kelangkaan tanah yang dikenal dengan hukum pendapatan menurun. Selain itu juga, David Ricardo memunculkan berbagai teori seperti teori upah besi, teori nilai kerja, lalu teori sewa tanah. Kontribusi pemikiran dari John Stuart Mill yang pertama adalah utilitarianisme yang dilatar belakangi oleh adanya pasar bebas yang cenderung bersikap egoisme sentris, di mana prinsip kebahagiaan harus dirasakan oleh setiap pelaku pasar, pelaku usaha, produsen, distributor, hingga konsumen. Yang kedua, ekonomi dan politik. Dalam karyanya yang berjudul Principle of Politics Ekonomi yang terbit pada tahun 1884, Mill menuliskan masalah produksi, yang kedua masalah distribusi, yang ketiga teori dana upah, dan Mill juga berusaha menggambarkan 3 bidang yang berideal. Yang pertama, meliputi pertanian, perusahaan, dan bank. Thomas Robert Malthus merupakan yang pertama kali memperkenalkan kekhawatiran terhadap krisis. Ia juga menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi meningkat berdasarkan deret ukur. Selain itu juga produksi pangan berdasarkan deret hitung. Selain itu juga ia menjelaskan tentang teori asuransi yang menjelaskan pada teori asuransi konvensional. Kontrak antara dua belah pihak terjamin membayar premi konvensional terhadap fungsi peran individu untuk bertarung. Hal ini disebut dalam istilah teori fungsional ekonomi. Dari kelima tokoh pemikiran ekonomi klasik, terdapat beberapa perbedaan. Teori ekonomi klasik dilatar belakangi dari adanya kritik terhadap teori ekonomi merkantilisme yang diawali oleh Adam Smith, kemudian dikembangkan oleh Jean-Baptiste dan dilanjutkan dengan David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertumbuhan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Sementara menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan dan ketimpangan sosial makanan. Nah, dari pemikiran Jean-Baptiste, ia membuat hukum Say yang mengatakan bahwa supply creates its own demand, yang artinya penawaran akan menciptakan permintaan itu sendiri. Sementara menurut John Stuart Mill, ia mengatakan bahwa penawaran selalu identik dengan permintaan. Ia menerapkan pola pikir baru bahwa produksi tidaklah harus ditentukan dengan permintaan pasar, sehingga menurut Mill tidak ada istilah overproduksi. David Ricardo yang mengatakan pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian akan stagnan.